Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita lanjut lagi nih. Bedah buku Atomic Habits dari James Clear. Fokus kita sekarang ke hukum kedua. Yap, hukum kedua, jadikan menarik atau make it attractive. Nah, ini sering jadi pertanyaan kan? Kenapa ya ada kebiasaan yang susah banget mulainya? Tapi ada juga yang kok kayaknya gampang banget nempelnya. Mungkin jawabannya ada di sini, di seberapa menarik kebiasaan itu buat otak kita. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kenapa sih aspek menarik ini penting banget? Dan gimana caranya kita bisa pakai ini buat bangun kebiasaan baik? Siap. Langsung aja ya, hukum kedua bilang kebiasaan harus menarik. Menarik di sini maksudnya gimana sih? Katanya ada hubungannya sama dopamin ya? Betul. Nah, ini bagian yang sering agak salah kaprah. Orang mikir dopamin itu cuma rasa senang pas kita dapat sesuatu gitu kan? Iya, kayak hadiah gitu. Itu justru lebih kuat pas kita ngarepin hadiahnya. Jadi diantisipasinya. Oh, pas nungguinnya ya? Bukan pas sudah dapat. Persis. Ada eksperimen klasik tuh sama tikus. Pas pelepasan dopaminnya diblokir, wah, tikusnya jadi malas banget. Nggak mau makan, minum, pokoknya kehilangan minat hidup gitu. Waduh. Sebaliknya, kalau sistem hadiahnya malah dibanjiri dopamin, tikusnya jadi terobsesi banget sama pemicunya. Jadi ini menjelaskan kenapa medsos atau junk food atau hal adiktif lain itu kuat banget ya tarikannya. Tepat sekali. Itu semua karena antisipasi kesenangan yang tinggi yang dipicu dopamin. Jadi kayak feedback loop gitu. Lingkaran setan yang bikin kita pengen lagi dan lagi. Oke. Jadi otak kita emang ngejar antisipasi itu ya. Menarik banget ini. Nah, terus gimana caranya kita manfaatin sistem ini buat kebiasaan baik? Kan kadang kebiasaan baik itu awalnya nggak semenarik main medsos, ya kan? Nah, disinilah strateginya masuk. Ada yang namanya temptation bundling. Temptation bundling, penggabungan godaan gitu ya kalau diartiin. Gimana tuh cara kerjanya? Intinya, kita pasangin sesuatu yang perlu kita lakuin tapi mungkin agak males, sama sesuatu yang kita pengen banget lakuin. Oh, digabungin gitu. Iya, contohnya di buku itu ada mahasiswa teknik, Ronan Byrne. Dia tahu dia perlu olahraga pakai sepeda statis, tapi ya gitu deh, lebih senang nonton Netflix. Hahaha, relatable banget kayaknya. Banget. Jadi, dia ngakalin sepedanya. Dia bikin sistem di mana Netflix-nya cuma bisa nyala kalau dia ngayuh sepedanya di kecepatan tertentu. Wah, keren. Jadi nonton Netflix ini jadi hadiah buat olahraganya ya? Betul, aktivitas yang perlu olahraga jadi pintu masuk ke aktivitas yang ingin nonton. Nah, antisipasi nontonnya tuh yang bikin kegiatan olahraganya jadi lebih menarik. Coba deh pikirin, di rutinitas kamu ada nggak yang bisa dipasangin gini? Yang perlu sama yang pengen. Ide bagus banget nih. Jadi kita kayak kerja sama cara kerja otak kita ya, bukan ngelawan. Oke, selain strategi buat diri sendiri ini, kita kan juga, makhluk sosial ya. Lingkungan pergaulan kita gimana pengaruhnya biar kebiasaan jadi menarik? Oh, ini pengaruhnya gede banget. Kita itu secara alami cenderung niru perilaku dari katakanlah 3 kelompok utama. Apa aja tuh? Pertama, orang terdekat kita, keluarga, teman dekat. Kedua, kelompok yang lebih besar, komunitas kita, atau suku kita lah istilahnya. Ketiga, orang yang kita anggap berpengaruh, yang punya status atau prestasi. Oke. Kenapa kita niru mereka? Karena ada kebutuhan dasar manusia buat diterima, buat jadi bagian dari kelompok, belonging, gitu. Nah, kalau suatu perilaku dianggap normal, dihargai, atau dipuji sama kelompok kita itu, otomatis perilaku itu jadi lebih menarik buat kita. Contohnya ada? Kisah Polgar bersaudari yang jago catur itu contoh bagus. Mereka bisa cinta banget sama catur, salah satunya karena di keluarga mereka, catur itu sesuatu yang, wah, sangat dihargai. Jadi menarik buat mereka. Iya. Atau studi lain yang nunjukin IQ teman dekat kita itu bisa berkorelasi sama IQ kita. Atau gimana lingkungan kayak kelas robotika di MIT itu bisa ngasilin banyak astronot. Karena norma di lingkungan itu mendukung. Wow, jadi milih suku atau komunitas kita itu penting banget ya ternyata. Norma kelompok bisa lebih kuat dari niat pribadi kita sendiri. Seringkali begitu. Makanya, gabung ke komunitas di mana kebiasaan yang kamu pengen itu udah jadi hal biasa. Itu bisa efektif banget. Oke, jadi faktor eksternal kayak dopamin, godaan, sama lingkungan sosial itu penting. Terus, gimana soal dari dalam diri sendiri? Cara kita mikir gitu.
Bisa nggak sih kita bikin kebiasaan jadi menarik cuma dengan ngubah pola pikir? Sangat bisa. Ini namanya reframing atau membingkai ulang cara pandang kita. Reframing. Gimana tuh contohnya? Di buku ada contoh bagus seorang pria pengguna kursi roda. Dia bilang, saya nggak terkurung sama kursi roda saya. Saya justru dibebaskan olehnya. Wah, dalam banget. Iya kan? Dia ubah sudut pandangnya dari beban jadi alat yang membebaskan. Nah, ini bisa kita terapin ke kebiasaan. Misalnya, daripada mikir, aduh, saya harus bangun pagi buat lari, coba ganti jadi, yes, saya bisa nih bangun pagi buat ngerasain badan seger dan pikiran jernih. Jadi fokus ke manfaatnya, ke sisi positifnya ya, bukan ke bebannya. Tepat. Kaitkan kebiasaan itu sama perasaan positif, sama apa yang kamu dapat dari situ. Karena pada dasarnya, semua kebiasaan itu kan upaya kita buat memenuhi motif-motif dasar kita. Kalau suatu kebiasaan berhasil memenuhi motif itu, dan rasanya enak, ya kita bakal pengen ngulang lagi. Jadi, kalau kita rangkum nih, hukum kedua ini, biar kebiasaan nempel, bikin dia menarik. Caranya, pertama, manfaatin antisipasi dopamin. Kedua, pakai temptation bundling, gabungin yang perlu sama yang pengen. Oke. Ketiga, pilih lingkungan sosial yang mendukung, yang normanya sesuai sama kebiasaan yang kamu mau. Dan keempat, lakukan reframing, ubah cara pandang kamu soal kebiasaan itu jadi sesuatu yang positif dan memberdayakan. Jadi intinya buat Anda para pendengar, ingat ya, otak kita itu ngejar antisipasi hadiah. Manfaatkan itu. Pasangkan godaan sama kebutuhan. Terus kelilingi diri Anda sama orang-orang yang bikin kebiasaan baik itu kelihatan normal dan keren gitu. Betul. Dan yang penting juga, ubah cara ngomong ke diri sendiri. Fokus ke apa yang Anda dapatkan, bukan ke apa yang harus dikorbankan. Sip. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak kupasan kita soal hukum kedua dari Atomic Habits. Semoga ini ngasih ide-ide praktis buat Anda. Semoga bermanfaat. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita bisa bikin kebiasaan baik jadi menarik, gimana caranya kita pakai kebalikan prinsip ini buat bikin kebiasaan buruk kita jadi sengaja nggak menarik? Coba dipikirin ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.